Ya, kita lanjutkan Prof Kiki. Tadi kalau disampaikan memang masih banyak aparat yang represif. Tapi begini Prof, mungkin tidak seperti DPR tadi yang kita memiliki contohnya. Tapi kita masih ingatlah betul di benak kita bahwa sempat ada cukup lama, cukup viral di media sosial hashtag atau tagar begitu ya. Percuma lapor polisi. Ini apakah kemudian bisa termasuk dalam konteks penghinaan atau tidak menurut Prof Kiki? Enggak, kalau menurut saya enggak. Itu ekspresi biasa. Ya penghinaan itu kalau mencaci maki, kalau ungkapan perasaan seperti itu sih ya tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah garis batasnya itu sangat tipis. Nah itu dia. Dan itu kepentingan antara kepentingan kekuasaan untuk bertahan dan kepentingan suara publik untuk menyuarakan kepentingan juga dalam tanda petik itu garis batasnya itu ada di mana. Itu yang harus dirumuskan. Nah, pada pasal artikelan itu kita menyebutnya dulu kan pasal karet. Kenapa? Tafsirnya sesuai dengan kepentingan yang menafsirkan gitu. Nah, sekarang seperti itu enggak gitu. Itu ya kalau enggak menurut dia enggak dibuktikan bahwa ini tidak kan gitu. Yang tadi Prof, yang Dewan tadi Prof, yang kami tampilkan tadi, yang di media sosial postingan karena ancamannya. Penipu rakyat tadi Prof. Itu kurang penipu dan penjahat. Nah, malah itu benar Prof, penipu dan penjahat. Karena gini kalau zaman saya itu nggak ada, itu terlalu lunak itu. Nggak, maksud kalau saya tadi sama Bang nggak, Ardi. kalau saya mau sampaikan bilang begini, tadi, yang dibilang itu penghinaan secara- itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Satu, yang kedua, yang mengakibatkan tidak berfungsinya si lembaga kekuasaan umum. Karena kekuasaan umum itu berguna buat banyak orang untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih penting. Nah, jadi penghinaan itu harus ketajam. Kalau merasa, serasa, ya repot juga. Tapi kan itu yang tidak dijelaskan di KUHP ya? Betul. Ya, itu dia. Tanyalah yang susun. Makanya begini. Jangan sampai abu-abu Bang. Tadi kan saya sampaikan, secara formil itu bisa dianggap menghina. Tapi masalah DPR terhina atau tidak kan itu perasaan subjektif. Betul itu subjektif. Apakah merasa kehormatan atau citranya terhina dan lain sebagainya. Tapi begini, nanti rakyat sendiri akan menilai apakah maaf ya, satu lembaga negara itu baperan atau tidak dalam menggunakan upaya hukumnya. Karena memang begini, ada giumnya kan tadi, juro suo uti nemo cogitur. Tidak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya untuk mengadu. Kalau DPR nggak mengadu, nggak bakal ada proses hukum. Nah, tadi saya sampaikan tadi ya, yang disampaikan oleh Prof. Kiki tadi, itu jelas banget Prof. Pasal hard say artikelan di RKUHP, yang tadinya delik formil di pasal 154 KUHP, sekarang jadi delik material. Artinya kalau menghina pemerintah tapi tidak terjadi kerusuhan, itu tidak bisa dipidana. Oke. Jadi Menurut penyusunannya saya gini, sudah menurut demokratis saya gini. sekali ini. Iya. Nah, itu di ayat 2. Iya. Oh bukan. Itu kalau terjadi kerusuhan Enggak, ditambahin bukan. hukumannya. Kalau Bukan, nggak yang jadi tadi tetap saya lagi ayat satunya berlaku. Tetap Nah kena. ini saya lagi menerangkan apa yang disampaikan oleh Prof. Kiki. Tadi pasal hadsai artikel itu pasal 154 yang jadi pasal 240. Yang Bang Haris sebut tadi pasal 351 ayat 2 Tapi itu, gini, ya. itu konteksnya kalau udah terjadi kerusuhan ya emang nggak Begini, perlu Bang, detail tapi- lagi. Iya, kalau Beda misalnya tuh tadi konteksnya. ya, Tadi masalahnya kan hadsai artikelan, Iya. beda konteksnya pasalnya. kalau masalahnya gini, merasa terhina gitu kan. Ini kan tentang rasa. Dan memang kan sebenarnya tanpa adanya pasal penghinaan terhadap lembaga negara, sudah ada kok pasal penghinaan terhadap individu. Kenapa tidak kemudian menggunakan pasal itu saja? Kalau misalnya memang Deliknya tadi, aduan ya? iya deliknya aduan juga gitu. Beda Jadi dong. begini, Beda. kalau misalnya tadi dikatakan gitu ya bahwa ini adalah perasaan dan memang ya lembaga negara tidak punya perasaan, orang-orang di dalamnya gitu kan. Saat misalnya kita mengkritik mengkritik lembaga negara gitu, kita tentu pasti mengkritik kebijakannya, output dari apa yang kemudian dihasilkan dari lembaga negara tersebut. Begitupun misalnya dengan presiden, begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang ada ketersinggungan di situ, ada tadi misalnya caci maki begitu Bang ya. Menurut saya itu ya masuk saja ke dalam pasal penghinaan terhadap individu. Ini yang gitu. salah Karena dipahami. begini, Ini yang karena keliru begini, dipahami. bagi Saya saya perlu jelasin begini, Prof, izin Prof. delik Ini perlu dua nih. delik aduan itu Jadi kan untuk tindak konteksnya berbeda pidana yang sekali. bersifat personal. Bukan Gitu, yang saya pahami kan seperti itu. Dan saat Jadi gini, perumus ini yang RKUHP pertama mengatakan bahwa memang delik gini. aduan ini milik lembaga, maka itu telah melanggar itu- prinsip itu- RKUHP. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Itu keliru Silakan, ya. Bang. Jadi begini. Jadi yang tadi dimaksud Mas Bayu, betul ada pasal pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap individu. Tapi KUHP juga mengenal pasal penghinaan terhadap pejabat yang pidana ditambah sepertiga dan RKUHP menjadikan delik aduan. Nah yang kedua tadi konteksnya,
konteks penghinaan itu dalam RKUHP cuma 2. Yang pertama menista dan yang kedua memfitnah. Jadi kalau memang menista dengan kata-kata kebun binatang itu ada perasaan terhina, maka tinggal dikembalikan lembaga tersebut mau menggunakan upaya hukumnya untuk mengadukan apa enggak. Kalau nggak ada nggak bakal ada upaya penghinaan hukum. terhadap pejabat itu kemudian ada karena yang dilindungi adalah kemampuannya untuk memimpin. Begitu pula dengan presiden kan, Iya. kemampuannya untuk memimpin. Apakah kemudian dengan terhina gitu, dengan melakukan tadi penghinaan, hilang kemampuan memimpinnya? Oh bukan. Saya melihat dimensi lain yang lebih serius dari hanya itu, yaitu apa? Pada posisi apa dan kapan seorang pejabat boleh dituntut? Kenapa? Saya lihat orang mendanai demo sampai miliaran. Kalau saya lebih baik mendanai 10.000 orang se-Indonesia untuk menuntut presiden. Kalau tidak dilindungi, yang terjadi apa? Presiden sibuk melayani tuntutan ini. Kemarin misalnya, ada tuntutan hadirkan presiden sebagai saksi bahwa ijazahnya palsu gitu. Kalau saya jadi lawan politik presiden, saya akan minta teman saya satu lagi nuntut, itu ijazah sarjananya. Coba kamu tuntut ijazah SD-nya. Yang satu lagi nuntut perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Presiden mukanya jelek, saya nggak suka gitu. Bayangkan kalau ada 100.000 orang punya hak hukum untuk menuntut dan presiden diwajibkan untuk melayani ini, kapan dia bisa kerja gitu. Jadi kalau mau menjatuhkan presiden itu jangan demo, dituntut aja 100.000 orang nuntut. Oke, Khalid. Bukan gitu Prof. Tadi ya itu contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim. Tapi kalau kita kembali ini nggak ada yang melakukan, ini nggak ekstrim. Coba kita lakukan. Kita kembali pada perdebatan kenapa ada pasal pemidanaan terhadap penghinaan ini kan supaya katakanlah tidak menghambat kerja-kerja kepentingan dari para pejabat ini. Loh, implikasinya bisa ke sana. Tapi kita perlu pertanyakan. Oh ya, oke. Implikasinya. Implikasinya bisa kena. Tapi kita pertanyakan lagi kemudian, apakah ya kritik-kritik yang dibangun tadi lantas tidak berupaya untuk memantik. Arahnya kan kita juga ada intensi baiknya. Kita sebagai political check and balance dengan pemerintah. Kita bukan yang saya checks pahami and balances itu antar kekuasaan negara, bukan antar negara antar dengan masyarakat, mahasiswa. Nggak masyarakat ada sipil. itu checks and balances. Dalam hal ini bukan mahasiswa saja, seperti tapi itu. masyarakat sipil dengan pemerintah. Nggak Dengan ada, itu ada aspirasi-aspirasi antar kita. lembaga negara. Dan- Anda belajar dulu kok tata negara. Oke, Lanjut, Khalid. oke. Ya kita bicara soal, katakanlah pemerintah pejabat negara juga punya satu privilege forum privilegiatum itu ya, tentang bagaimana ketika pejabat negara berhadapan dengan hukum, ada prosedur mempermudahnya, ada kemudahan, pengaduannya bisa tertulis misalnya. Nah kita dalam konteks ini bisa saja kita berpikir sebaliknya, tadi Mas Bayu singgung. Berarti kalau kita bersuara, mengkritik pemerintah bisa langsung dipidanakan dalam hal ini, ya pemerintah apakah RKUHP juga tidak merangkum, mencakup bahwa ada pembinaan-pembinaan khusus yang bisa dikenakan terhadap para pejabat negara ini. Mas Logikanya. Khalid. Makanya kalau mengkritik itu nggak apa-apa, mengkritik itu tidak dipidana. Iya. Tadi saya dengar Mas Khalid berulang kali mengatakan kritik dan kritik. Kritik sekeras-kerasnya nggak apa-apa, tapi jangan menghina, jangan memfitnah gitu. Tapi Itu yang kalau dilarang misalnya dalam batas- RKUHP Mas. Gitu. Batasnya tadi tidak jelas, kita menulis Dewan Penipu Rakyat saja sudah dianggap penghinaan. Kemudian kita takut untuk mengkritik. Kita Ini deh, takut kasih untuk contoh deh. mengekspresikan. Misalnya Iya. gini. Batas jelas ya. Undang-undang Omnibus disusun lebih banyak tim pengarahnya di kantor Menko-nya Pak Erlangga itu diisi oleh banyak pengusaha. Oke.